Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas B D3 Teknik Sipil 2019 ingin menjelaskan mengenai pemeriksaan butiran yang lolos AYAKAN nomor 200. Sebelumnya, anggota kami terdiri dari yang pertama ada Zahra Arista Widya, yang kedua ada Eka Adinda, yang ketiga ada Rosyid Kurnia, yang keempat ada Aditya Adi, yang kelima ada Ade Rizky Prawiro, yang keenam ada Dava Diaul Haq. Selanjutnya, kadar butir halus adalah zat yang terdapat pada lapisan permukaan agregat halus yang mempengaruhi agregat dalam campuran beton. Lumpur adalah agregat yang lolos saringan nomor 200 pada saat pencucian. Kandungan lumpur yang terdapat pada agregat biasanya terdapat dari tanah ikatan sewaktu penambangan dan abu ikatan yang berasal dari saham agregat batu pecah atau split. Adapun pengaruh kadar lumpur terhadap beton adalah sebagai berikut. Yang pertama, kadar lumpur dapat memperluas permukaan agregat. Yang kedua, dapat mengurangi daya ikat semen dengan agregat karena kadar lumpur yang terlalu banyak dapat memenuhi permukaan agregat sehingga semen sukar terikat pada agregat. Yang ketiga, kadar lumpur dapat menghambat proses hidrasi semen. Yang terakhir, dapat membuat beton cepat rusak. Dalam SNI 034142 tahun 1996, agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5%, dan apabila kadar lumpur lebih dari 5%, maka agregat halus harus dicuci kembali sehingga kadar lumpur mencapai kecil dari 5%. Sementara itu pada SNI 032461 tahun 2002, yaitu tidak boleh lebih dari 5% untuk agregat halus dan 1% untuk agregat kasar. Dalam pengujian ini, benda uji yang diajukan halus dalam kondisi kering oven. Selain itu, dalam perendaman benda uji halus diaduk sehingga menghasilkan pisahannya campuran antara butir-butir kasar dan butir halus yang lolos dengan saringan nomor 200. Berikut ini adalah standar sumber yang dipakai. Yang pertama adalah SNI 034142 tahun 1996, metode uji kasar bahan lolos nomor 200. Yang kedua SNI 032461 tahun 2002, spesifikasi agregat ringan untuk beton ringan struktur. Yang ketiga ASTM-C 33 tahun 2001, Specification for Concrete Aggregate. Dan yang terakhir adalah ASTM-C 33 tahun 2001, yaitu Specification for Concrete Aggregate. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rosyid Kurnia Ardiansyah. Lumpur adalah gumpalan atau lapisan yang menutupi permukaan butiran agregat dan lolos AYAKAN nomor 200. Kandungan lumpur pada permukaan butiran agregat akan mempengaruhi kekuatan ikatan antar pasta semen dan agregat, sehingga akan mengurangi kekuatan dan ketahanan beton. Lumpur dan debu halus hasil pemecahan batu adalah partikel berukuran antara 0,002 mm sampai dengan 0,006 mm. Adanya lumpur dan tanah liat menyebabkan bertambahnya air pengaduk yang diperlukan dalam ikatan antar pasta semen dengan agregat, sehingga akan menyebabkan turunnya kekuatan beton yang bersangkutan serta menambah penyusutan dan creep. Oleh karena itu, penting sekali untuk melakukan pengujian sehingga didapat kadar lumpur yang memenuhi syarat menurut SNI 032461/2002, yaitu tidak boleh lebih dari 5% untuk agregat halus dan 1% untuk agregat kasar. Maksud dan tujuan pemeriksaan butiran yang lolos AYAKAN nomor 200 atau 0,075 mm dalam pasir dimaksudkan untuk mengetahui perkiraan kadar atau kandungan butiran yang lebih kecil dari AYAKAN nomor 200. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menentukan bahan dalam agregat halus yang lolos saringan nomor 200 atau ukurannya lebih kecil dari 0,075 mm dengan cara pencucian.
Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan butiran yang lolos AYAKA nomor 200. Yang pertama ada alat, yaitu AYAKA atau SIF nomor 16 dan juga AYAKA nomor 200 yang dilengkapi dengan fan dan juga koper. Lalu ada SIF shaker elektrik atau mesin ayak. Selanjutnya ada oven dengan suhu 100 kurang lebih 5 derajat Celcius. Ada cawan atau piring yang dapat dipanaskan. Lalu ada soft brush dan juga ada timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Lalu untuk bahan yang digunakan yaitu ada pasir. Selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan. Dalam persiapan benda uji, yang pertama, dalam persiapan benda uji dengan berat minimum sesuai dengan tabel 2.24 sebagai berikut. Dapat dilihat tabelnya yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya ada timbang wadah atau can untuk tempat benda uji. Lalu setelah itu masukkan pasir yang akan diperiksa kira-kira 1,25 kali dari berat minimumnya. Lalu masukkan ke dalam oven sampai beratnya tetap dengan suhu. Selanjutnya, ambil pasir yang telah kering dari tungku tadi. Lalu timbang sesuai dengan berat minimumnya atau lebih besar. Nah, lalu timbang beratnya sebagai pasir ditambah wadah yaitu WB sehingga dapat didapatkan berat pasir yaitu W1 dengan rumus WB dikurang dengan WA. Lalu selanjutnya, masukkan pasir ke dalam talam pencuci dan masukkan air sampai pasirnya terendam. Kemudian guncangkan nampan pencuci tersebut. Lalu tuangkan air cucian tersebut ke dalam sieve nomor 16 dan 200. Sehingga butiran-butiran yang besar itu akan dijaga, jadi tidak akan masuk ke dalam ayakan. Selanjutnya, masukkan air yang baru lagi dan ulangi langkah tersebut hingga air cucian nampak jernih. Setelah itu, masukkan kembali butiran yang tertinggal di dalam ayakan nomor 16 dan 200 ke dalam nampan pencuci. Kemudian, keringkan butiran tersebut ke dalam oven sampai beratnya tetap. Timbang kembali setelah beratnya tetap selama 24 jam dengan suhu 100 ditambah 5 derajat Celcius, yaitu disebut dengan WC. Sehingga kita mendapatkan berat benda uji setelah pencucian. Selanjutnya, kering menggunakan rumus W2 sama dengan berat contoh uji setelah dicuci dan diayak plus wadah atau yang di sini kami notasikan dengan WC dikurangi dengan berat wadah atau di sini kami notasikan dengan WA. Selanjutnya untuk menghitung jumlah bahan yang lolos saringan 200 dapat menggunakan rumus W1 dikurangi dengan W2 dibagi dengan W1 dikali 100%, di mana W1 merupakan berat uji semula dalam satuan gram, W2 adalah berat kering benda uji sesudah pencucian dalam satuan gram. Dengan keterangan berdasarkan pemeriksaan bahan lolos saringan nomor 200, standar persentase bahan lewat saringan nomor 200 kurang dari 5%. Terima kasih, itulah penjelasan dari kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.